Oke, dasar-dasar dari dasar marketing kan, pengantar bisnis kan kunci di marketing sebenarnya. Kunci di marketing. Nah, ada yang namanya marketing mix ya. Marketing mix atau yang biasa kalian kenal dengan istilah 4P. Ada 4P, ada 7P. Biasanya 7P ini perusahaan jasa ya. Cuma studi kasus yang kita terapkan hari ini untuk mata kuliah kita yang paling umum adalah itu adalah 4P. Nah, apa tuh 4P? Pertama produk, kemudian price, kemudian place atau tempat usaha, kemudian promotion. Sebagai contoh misalkan saya akan coba melakukan simulasi dari 4P itu kayak gimana sih yang dimaksud 4P itu gitu ya. Jadi pada saat nanti kamu menyusun 4P, saya ada contohnya mana ya? Oke. Contoh P pertama itu kan adalah produk, ya kan? 4P ya. P pertama adalah produk. Misalkan di sini saya studi kasusnya menggunakan usaha saya yaitu provider internet ya. Ya, fiber optic ID. Nah, P pertama adalah produk. Produknya naon apa ya? Misalkan di sini contoh. Oh, ada tipu nih saya. Misalkan produknya ada ini, paket internetnya apa? Fiber optik atau paket small office home office. Nah, ini adalah contoh produk. Kalau kamu produknya adalah apa namanya? Minuman misalkan, maka jelaskan dengan detail variannya apa saja. Misalkan minuman boba, minuman orange juice, dan sebagainya. Itu adalah produknya apa. Oke. Kemudian P yang kedua yaitu price, ya kan? P yang kedua adalah price. Berarti kalau P yang kedua ini adalah terkait dengan harga. Misalkan kalau kamu jualan minuman boba, ada varian rasa yang beda-beda, kan pasti harganya beda-beda ya, tergantung ukuran mungkin atau tergantung topping ya. Nah, price-nya bagaimana? Kalaupun banyak varian harga, ya itu dijelaskan berapa harga jualnya, ya, harganya berapa. Kemudian P yang ketiga adalah place atau tempat usahanya di mana ya. Jadi P yang ketiga adalah tempat usaha. Nah, misalkan di sini tempat usaha yang perusahaan saya itu ada dua ya. Yang satu sebagai pusat yang di daerah Jakarta Timur, yang satu lagi di daerah Tangerang Selatan. Sama-sama menggunakan rumah ya sebagai domisili usaha. Sebenarnya ada pilihan menggunakan virtual office ya, virtual office. Sebenarnya kalau di Jakarta ya sebenarnya itu eh, rumah itu nggak boleh ya buat usaha ya. Tapi tergantung dari izin bangunan sebenarnya. Kalau misalkan kamu beli rumah, awal izinnya adalah tempat tinggal, kemudian mau dirubah menjadi ruko gitu ya atau kios, maka harus dirubah ke RT, minta surat keterangan usaha. Nanti dirubah karena berpengaruh di pajak sebenarnya, ngaruh di pajak ya. Kemudian P yang keempat adalah promotion. Jadi promotion yang kamu lakukan itu modelnya seperti apa ya, promosi yang dilakukan modelnya seperti apa, menggunakan apa. Contoh misalkan saya menggunakan sosial media dan saya sebutkan sosial media apa saja yang saya libatkan. Misalkan di sini WhatsApp, kemudian Facebook. Kalau kamu pakai TikTok ya tulis TikTok. Ya, misalkan pakai Instagram, tulis Instagram gitu ya. Kemudian personal selling, itu personal selling itu yang jual langsung, sifatnya langsung menawarkan kepada si personal. Biasanya personal selling ini yang sering kamu lakukan, mau gue lagi jual ini nih, lo mau beli nggak gitu ya. Itu personal selling. Kemudian website ya. Website ada yang berbayar, ada yang gratis, tergantung kalian. Kemudian email marketing. Berarti kalau email marketing kan kita hobi ngirim email ya. Biasanya itu sering terjadi di usaha-usaha yang bersifat suka muncul subscribe gitu ya. Misalkan contoh ya. Nah, ini kan
kan di email saya ini kan sering dapat inbox email-email penawaran ya, baik itu dari Wacom, kemudian dari apa lagi nih, dari Shutterstock ya, dari macam-macam ya. Nah ini domain Asia, ini ada contoh email-email marketing. Kemudian, nah contoh lainnya ini kan contoh perusahaan provider. Sekarang saya kasih contoh perusahaan kuliner atau kue-kue ya. Nah, saya buka punya kawan saya ya. Marketing mixnya ini adalah produknya hampers sih, bukan makanan, sorry. Hampers. Mana ya? Nah, ini contoh yang menggunakan 7P ini ya. Contoh yang menggunakan 7P. Ini contoh produknya adalah semacam gift box ya atau hampers ya. Nah, dia menggunakan konsep 7P. Nah, nanti kamu cukup menggunakan 4P aja. Nah, P pertama kan produk, ya kan? Nah, ini kebetulan yang bikin cewek nih. Ini lebih rapi dia dan warna pink ya. Tahun banget dia cewek. Nah, ini P-nya apa? Oh, produknya ini. Ya kan ada gambar-gambarnya, ya kan? Ini contoh P-nya, marketing mix-nya untuk yang menggunakan 7P. P-nya pertama ada produk. Kemudian P kedua, pricing. Nah, dijelaskan tuh harganya produknya berapa aja, ya kan? Nah, dijelaskan di sini. Kemudian tempat ya, place sama kayak tadi sama ya. Tempatnya apa, di mana gitu ya. Bisa menampilkan secara Google Map. Ya, Google Map atau lebih dikenal dengan Google Business ya. Kemudian Oke, promotion. Keempat, promotion. Media marketingnya apa? Di sini jelaskan menggunakan Instagram sama Shopee. Dia cuma pakai dua. Nanti yang kamu buat, kamu jualannya di mana? Apakah menggunakan apa? Ada loh orang tuh cuma jualan di satu platform. Ya kan, misalkan hanya jualannya di Tokopedia saja atau di marketplace aja ya, satu Tokopedia. Dia nggak jualan tempat lain, cuma di Tokopedia aja. Ada tuh kawan saya tuh jualan spare part motor ya di daerah BKT, Banjir Kanal Timur. Di pinggir situ ada, dia pakai rumah kosong, dibikin gudang. Dia belanja pertama itu sekitar 50 juta ya di daerah Kebun Jeruk, dan dijual spare part motor, dan dia cuma jual di satu tempat, itu Lazada aja, nggak pakai sosial media, nggak pakai, cuma omsetnya luar biasa, ya kan. Kemudian kalau yang pakai 7P, P yang kelima adalah people. Berarti ini lebih kepada apa ya? Lebih kepada orang-orang yang terlibat. Biasa 7P ini lebih banyak untuk perusahaan yang bersifat jasa ya atau custom product gitu ya. Tim yang terlibat siapa aja. Cuma khusus produk kamu nanti cukup 4P aja, yang simple. Kemudian proses ya. Proses di sini adalah cara transaksi seperti apa? Apakah sistem PO? Ini contoh sistem PO ya. Sistem PO atau sistem apa? Rekber di marketplace atau sistem ready apa ya? Barang ready stock dan sebagainya. Kemudian P terakhir adalah physical evidence, semacam apa ya? Biolink. Apa ya? Bio ya, kamu pernah lihat bio nggak sih? Kan ada beberapa pilihan tuh ya. Nah itu biasa pakai itu. Jadi sebenarnya ini kalau yang 4P ya, konsep physical evidence masukkan ke promotion ya. Nah sekarang saya kasih contoh produk yang lain. Produknya training ya, produk training nih. Punya Mbak Zirli. Misalkan nah dia pakai 4P nih ya. Nah produknya ini dia, produknya training gitu ya, apa gitu ya, service excellent, kemudian price nya harganya berapa tuh, 1,5 juta, ada yang 12 juta, kemudian tempatnya ada di daerah Menteng Jakarta, kemudian promosi pakai dua cara ya, sosial media dan personal selling dan sebagainya. Nah itu contoh yang 4P. Nyesek tuh ya.
Nah, kemudian terkait dengan STP ya, saya jelaskan terkait dengan yang namanya STP. Segmentasi target proses ya. Positioning atau posisi. Sebentar ya, saya ambil posisi duduk, sepertinya tidak nyaman di perut saya habis makan. Oke. Pertama STP. Biasanya kalau 4P, kemudian SWOT, STP, ini dipakai kalau orang mau bikin setup sebuah bisnis ya, baik kecil maupun besar. Ini basically dasar lah. Nah, segmen yang pertama STP ya, yang bagian segmentasi. Segmentasi itu biasanya terdiri dari 4. Bisa bersifat demografi, yaitu target orang-orangnya siapa sih, pekerjaannya sebagai apa. Misalkan gini, kamu jualan boba, demografi kamu mungkin anak-anak sekolah, ya kan. Kamu jualan aksesoris, target kamu adalah mungkin para wanita ya, cewek-cewek SD, SMP, SMA, mahasiswi gitu ya. Kemudian kamu jualan apa lagi, case HP misalkan, targetnya jelas. Kayak kawan saya itu dia jualan case HP, khusus HP yang middle up. Targetnya itu dia mereka pengguna iPhone, pengguna Samsung, pengguna Oppo, pokoknya HP yang mahal-mahal ya. Nah, biasanya target mereka nggak masuk ke target Xiaomi, itu nggak masuk, ya kan? Karena sudah dipetakan sama dia. Geografi lebih kepada ini saya jual lebih mencakup daerah yang mana saja. Misalkan kamu jualan jilbab misalkan, rata-rata orang yang beli dari mana, ya kan? Apakah memang di Bogor atau memang Jakarta atau mungkin Jawa Barat. Nah, biasanya kalau geografi ini dulu ya sempat saya ajarin ke kalian tuh yang bikin Google Trends Explore ya. Jadi kita mempelajari secara geografi berdasarkan kata kunci. Kemudian psikografis ini lebih kepada misalkan apa ya psikografis ini. Sebentar, ada yang baru join. Psikografis lebih pada psikologisnya orangnya. Siapa sih yang bakal beli produk kamu? Oh, mereka ini adalah rata-rata usianya sekian, atau mungkin para pekerja yang umur sekian. Itu bisa. Misalnya begini, kamu jualan mobil apa ya? Kamu jadi sales sekarang misalnya. Jadi sales di dealer mobilnya misalkan dealer mobil Hyundai ya, Hyundai. Kamu harus tahu rata-rata orang yang beli Hyundai itu siapa. Oh, ternyata ya yang beli Hyundai rata-rata itu orang atas. Middle tuh jarang. Kenapa? Hyundai itu terkenal dengan mahal, ya kan? Kalau kamu jadi salesnya Toyota, beda cerita. Toyota bisa dari level middle up, karena ada mobil-mobil yang murah, misalkan Ayla, apalagi Calya, itu kan mobil-mobil murah tuh, targetnya murah, itu bisa. Atau kalau kamu jadi salesnya mobil BMW, nah kan beda-beda cerita juga kan, level-level atas, sehingga secara psikografisnya juga menentukan. Kamu bisa nyontek deh, kalau kamu mau main ke mall, karena di mall itu ada beberapa segmen ya. Ada mall yang levelnya middle, ada mall yang levelnya up. Misalkan di daerah Cibubur ini yang levelnya middle up itu apa ya? Citra Grand kali ya. Nah, kemudian kamu bandingkan dengan mall apa ya di daerah sini yang kategori middle ke bawah ya. Mungkin mall metropolitan kali ya, saya nggak tahu ya. Mall atau ITC mungkin ya, atau PGC, itu kan level middle ke bawah. Itu secara itu beda ya, bahkan barang yang dijual juga beda. Kemudian behavior lebih kepada sikap.
tipikal sikapnya itu yang model seperti apa, itu tak ketahuan. Nah, buat contoh ya, misalkan yang STP nih, segmentasi, coba ini nggak bingung, saya akan buat contoh untuk 3 perusahaan yang berbeda. Oke, mana? Oke, misalkan untuk STP yang bagian segmentasi ya, contoh perusahaan provider internet. Nah, contoh geografik. Oh, daerahnya yang beli biasanya orang Jabodetabek, tinggal di Bandung, perusahaan yang di Bali, Surabaya. Secara demografi yang beli atau yang berlangganan, yang berlangganan biasanya IT gitu ya, atau mungkin pimpinan perusahaan, mitra relasi. Kemudian secara behavior adalah usahanya apa nih? Oh, sekolah, warnet, BUMN dan sebagainya. Kalau psikografik lebih kepada ke kita tadi lifestyle-nya apa, concern-nya apa, dan need-nya itu apa. Misalkan contoh need nih, misalkan lebih concern ke koneksi internet yang stabil di jam kerja. Misalkan concern-nya terhadap pelayanan troubleshooting, kan ada tuh beberapa perusahaan yang ada trouble lama gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke psikografi. Contoh lain lagi misalkan untuk produk apa tadi? Hampers ya. Secara geografik misalkan, oh di daerah Denpasar, Bali, utamanya ya, selebihnya Indonesia. Atau dijelaskan di sini yang tinggal di daerah perkotaan atau pedesaan dengan akses internet yang mudah, ya kan? Berarti kalau orang itu tinggal di desa dengan kondisi internet yang susah, mungkin nggak masuk target produk ini gitu ya. Kemudian secara demografik bisa dijelaskan juga berdasarkan umur, gender, pekerjaan, dan komunitinya seperti apa ya. Misalkan untuk hampers ini rata-rata yang beli itu adalah anak-anak muda di umur 17-22, kalau dewasa umur 23-40 ya. Dan kalau secara pegawai rata-rata yang beli adalah mahasiswa, pegawai, ibu rumah tangga. Nah, kemudian ada behavior nih, biasanya yang beli ada pasangan sudah atau belum menikah. Kemudian ada lifestyle, kemudiannya contoh produk lain misalkan training ya. Nah, kalau produk training biasanya kursus gitu ya, kursus. Geografiknya adalah ini, masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dengan akses internet yang mudah. Kenapa jual pelatihan tuh targetnya kota? Ya karena di desa tuh jarang orang kepikiran pengen kursus. Di desa ya, jarang kepikiran pengen kursus karena tempat kursus rata-rata di kota. Kecuali jualan pelatihan menanam hortikultura misalnya, atau pelatihan menjadi seorang petani, yang mungkin desa menjadi segmen targetnya. Kemudian kalau training misalkan anak muda secara usia, gender, pekerjaan, behaviornya adalah individu yang bekerja atau yang belum bekerja ya. Kalau psikografiknya kayak kalian nih, kalian tuh butuh pelatihan nggak sih, butuh training nggak sih? Nah, biasanya ada kebutuhan akan pelatihan sesuai dengan peran kerja. Kan kalian rata-rata sudah bekerja sekarang, pasti berpikir gimana caranya nih biar saya lulus tuh nggak cuma punya ijazah S1 tapi punya sertifikat pendamping ya, apakah di luar dan sebagainya, sehingga sebagai sertifikat pendamping ya. Kemudian contoh, nah positioning lebih tepat ini sih, jadi ciri khas produk kamu yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau lebih tepatnya ciri khas lah. Misalkan begini, contoh kan kita sering lihat ke Indomaret ya, ke Indomaret atau Alfamart tuh, kita sering lihat tuh produk aneka apa ya, roti ya, roti tawar misalkan, ya kan, roti tawar. Kan ada merek Sari Roti, ada yang merek Mr. Bread, kemudian merek apa lagi saya lupa tuh. Itu kan rata-rata harganya nggak jauh beda. Biasanya Sari Roti yang paling mahal ya, karena secara brand lebih tinggi. Nah,
Produk baru biasanya tadi memanfaatkan ciri khasnya apa? Misalkan jumlah rotinya lebih banyak. Misalkan roti tawarnya Sari Roti misalkan isinya 10 lapis misalkan. Mr. Bread dengan harga yang sama seperti Sari Roti isinya 12. Itu juga sebagai ciri khas unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Harga juga ngaruh. Biasanya tuh kalau harga itu sering kamu lihat di marketplace tuh atau di iklan-iklan, beli 3 gratis 1 ya. Jadi sebagai pembeda. Terkadang juga bisa dengan harga coret ya, harga coret juga bisa. Misalkan dicoretnya 15.000, coret 10.000, itu juga bisa. Namanya itu positioning. Positioning juga bisa dalam bentuk kemasan juga bisa. Ini yang unik lah, yang beda dari yang lain gitu ya. Kemudian contoh lain, nah ini contoh nih, saya ngasih contoh yang ini deh, mana ya, positioning. Oke, sini nih misalkan ini hampir sama nih. Biasanya positioning ini hampir sama ya. Kalimatnya hampir sama dengan produk-produk yang lain, terutama karena kalimatnya begini nih, biasanya paling yang sama kebanyakan. Harga menyesuaikan dengan budget misalnya. Itu kalimat yang paling umum yang suka ada di bagian positioning. Ya. Ini coba nih, sama nggak? Pelanggan. Nah nih ya, sesuai dengan budget yang telah ditargetkan. Ini contoh lain lagi. Rekomendasi pilihan ya. Nah, terkait budget yang dimiliki oleh mendapatkan rekomendasi, ya kan? Biasanya kalau positioning itu kalau untuk harga, budget itu custom biasanya. Oke. Kemudian next adalah SWOT yang sering kamu dengar ya. Nah, jadi SWOT itu yang suka kamu dengar, yang pernah kita bahas juga, itu terbagi dua pada dasarnya. Ada analisa yang berdampak internal, ada analisa yang berdampak eksternal. Kalau internal sudah paham ya, berarti lebih kepada strength sama weakness. Jadi kenapa internal? Karena yang tahu kelebihan dan kelemahan produk kita ya kita sendiri, ya kan? Maka strength weakness masuk kategori analisa internal sebuah perusahaan. Tapi opportunity dan threat itu lebih kepada luar, eksternal. Contohnya kompetitor, kemudian peluang bermitra dengan perusahaan lain, itu opportunity. Contoh, misalkan strength, internet lebih cepat, dapat komisi 5% per bulan kalau rekomendasi. Kelemahannya, harga lebih mahal karena harga di atas 2 juta gitu ya. Kan harga mahal itu bagian dari kelemahan, ya kan? Tapi punya kelebihan, ya kan? Ada harga, ada kualitas gitu ya. Kadang seperti itu kan. Opportunity, target pasar adalah perusahaan, bukan rumahan. Kalau rumahan biasanya IndiHome ya. Trade, kompetitor ya. Kalau trade berarti membahasnya biasanya kompetitor sama wilayah biasanya. Nah, contoh yang lain yang di sini analisa SWOT. Oke. Contoh kalau produknya hampers, kelebihannya apa dia? Fleksibel produk, channel distribusi yang lengkap, lokasi yang strategis gitu ya. Kelemahannya jumlah tenaga kerja terbatas, biasanya suka pusing kalau menjelang lebaran ya. Peluangnya bekerja sama dengan UMKM, dengan kegiatan-kegiatan yang di luar. Trade-nya nggak jauh dari kompetitor, harga, kemudian apa lagi ya, dan macam-macam lah ya. Bahkan trade itu bisa masuk kategori pernah dulu ada mahasiswa konsultasi, dia jualan di bukan pasar ya, pasar kaget ya, yang hari Minggu tuh ya, suka hari Minggu ya. Biasanya kalau di sini di Pemda Cibinong gitu ya, atau Jalan Juanda Depok gitu ya, itu kan pasarnya hari Mingguan doang tuh.
Salah satu trade-nya biasanya dia suka bilang adanya uang preman atau uang keamanan yang harganya nggak masuk akal. Kan standarnya uang keamanan biasanya 2.000 sampai 10.000 ya. Ini ada sampai 50.000, 100.000 dan sebagainya. Kan itu yang disebut sebagai uang preman lah, atau pungli ya. Lagi rame kan pungutan liar ya. Nah, seperti itu juga masuk kategori trade juga bisa. Nah, nanti di UAS itu kalian akan menyusun ini 4P, STP, sama SWOT. Nanti 3 contoh file ini akan saya kirimkan ke kalian yang fungsinya untuk dipelajari ya, buat contoh, dan kamu kerjakan nanti UASnya itu dalam bentuk PowerPoint ya, dalam bentuk PowerPoint aja. Jadi yang di screenshot gitu ya, di screenshot. Kemudian nah, terkait dengan yang namanya channel digital marketing itu ada 5. Tapi ini loading ya. Jadi channel digital marketing itu ada pada umumnya ada 5. SEM, Search Engine Marketing, ini adalah iklan berbayar yang ada di Google. Jadi kalau kamu pernah lihat di buka Google ada tulisan ads atau iklan, nah itu berarti iklan yang berbayar yang ada di Google. Disebutnya SEM atau Search Engine Marketing. Kalau SEO itu website yang muncul di halaman nomor 1 Google tetapi tidak berbayar. Biasanya SEO ini menggunakan strategi ya yang sifatnya jangka panjang gitu ya. Bahasanya SEM itu bayar, SEO itu gratisan. SEM itu ditentukan oleh anggaran, SEO ditentukan oleh skill SDM-nya. Sama dengan ini sosial media paid sama sosial media organik. Kalau paid ya jelas kalian pasang iklan berbayar di Facebook, kemudian di TikTok Ads, Instagram Ads, itu yang paid. Kalau organik gimana ya? Organik tidak beriklan, seperti materi minggu lalu yang membahas tentang personal branding ya. Jadi salah satu manfaat melakukan personal branding itu adalah efek pembeliannya bagus. Misalkan saya ngerasain banget saat saya melakukan personal branding, jualan produk saya ya, itu efeknya luar biasa. Jadi orang lebih nggak tertarik membaca brosur, nggak tertarik membaca apa ya, proposal, penawaran, nggak tertarik baca website milik saya, tapi membeli karena faktor kenal sama saya. Itu personal branding. Mungkin kamu pernah membeli sesuatu produk ke teman kamu dan kamu membeli bukan karena harga, karena trust dengan teman kamu itu namanya personal branding ya. Tapi kalau ada orang yang dikenal dengan kondisi yang apa ya, nggak trust ya, itu repot ya itu. Wah, jangan beli di dia dah, dia mah begini orangnya. Itu udah mengalami personal branding yang tidak baik ya. Harus segera-gera dirubah. Kemudian email marketing. Jadi channel itu cuma ada ini aja. Google berbayar, Google gratisan, sosial media bayar, sosial media gratisan, sama email marketing. Ya. Termasuk email kamu nih kan, kamu kan juga kalau ngirim tugas kan pakai email kan. Nah, kamu kan sekarang nih ngirim tugas ke saya kan, suka pakai email atau Google Drive kan, ada emailnya tuh kebaca kan. Ketahuilah sebenarnya email kamu saya target. Karena bisa jadi kamu 2-3 tahun lagi dapat email penawaran dari saya, bisa aja seperti itu. Ya. Kemudian lagi tadi. Oke, masih loading. Nah, kemudian nanti kalian diminta membuat yang namanya ini pilar. Nah, kalau loadingnya lama nih ya. Jadi pilar itu ada beberapa, ada 4 lah ya, yang umum itu ada 4. Jadi contoh konten yang kamu buat tuh masuk kategori pilarnya apa.
Misalkan pilarnya update produk, ya. Contoh konten update produk. Di sini persentase ini lebih kepada dalam 1 bulan tuh lebih banyak upload konten apa. Misalkan di sini saya paling banyak di engagement. Engagement itu konten yang bersifat informatif ya, edukatif. Itu engagement. Tapi kalau update produk ya harga yang munculnya harga gitu ya. Tapi kalau promo yang mungkin muncul diskon dan sebagainya. Greeting itu lebih kepada ucapan hari-hari besar, misalkan timnas juara 1 SEA Games kemarin, hari raya apa, Isa Almasih ya, Isa Almasih, kemudian besok ada Waisak, itu greeting cuma 10% karena sebulan jarang ya, tergantung tanggal merahnya. Oke, contoh kontennya seperti apa. Nah, contoh nih, ini modelnya konten feed ya. Ini ini contoh pilar apa nih? Pilarnya update promo ya, pilarnya update promo. Nah, isi kontennya promo kan? Tuh. Kemudian ide caption dan hashtag. Nah, untuk mencari sebuah hashtag, saya menyarankan nih kalian untuk mencari hashtag itu di oke. Ini ya. Nah, kamu kalau hashtag cari di web ini ya. Saya buka dulu. Nah, oke. Jadi hashtag itu jangan ngasal. Hashtag itu harus berdasarkan riset. Sama seperti pada saat kalian belajar Google Trends Explore. Misalkan kalian jualan apa? Jualan sepatu misalkan ya. Saya ketik sepatu. Oke. Nanti dia memberikan referensi hashtag yang bisa kamu gunakan agar muncul di caption ya. Nah, itu sangat cukup berdampak. Nah, ini nih. Nah, di sini contoh hashtag nih untuk kata kunci sepatu. Ada sepatu murah, sepatu cewek, sepatu impor, sneakers, lagi nih, jual sepatu anak dan sebagainya. Nah, apa sih fungsi hashtag? Fungsi hashtag tentunya mempermudah konten kamu masuk atau terlihat oleh mereka yang punya interesting yang sama. Pernah nggak kamu suka muncul sesuatu iklan di HP kamu ya? Kita bicara HP ya. Kamu buka Facebook nih, buka TikTok, mungkin buka Google, muncul iklan, dan iklannya itu adalah sesuatu yang sedang kamu bahas atau pernah kamu bahas di diskusi WhatsApp kamu, ya kan? Nah, misalkan ini contoh nih, di website ini saya muncul iklan Ayla, ya, muncul iklan mobil. Bisa jadi saat kamu buka website ini, iklan yang muncul di layar laptop atau HP kamu bisa jadi bukan mobil, mungkin bisa jadi sepatu, mungkin bisa jadi laptop, mungkin bisa HP baru dan sebagainya ya. Tergantung histori dari yang habit kamu selama di HP, di WhatsApp lah ya, terutama di WhatsApp. Kenapa begitu ya? Karena pertama WhatsApp itu digunakan oleh Facebook sama Instagram untuk mencari interesting orang-orang berdasarkan history chat. Kan Instagram kan WhatsApp kan nggak ada iklannya kan, tapi history chat kamu itu dibaca oleh mereka, oleh Facebook sama Instagram untuk dijadikan sebagai target iklan. Nah, saya yakin sebentar lagi, mungkin 2-3 hari ini, kamu akan muncul iklan di HP kamu tentang pelatihan, tentang kuliah, tentang info beasiswa, tentang apa ya, macam-macam lah ya, tentang kursus bisa jadi. Kenapa? Ya karena kamu masih kuliah, diskusinya nggak jauh dari tadi, diskusinya nggak jauh dari tentang pendidikan. Itu tergantung sama ya. Nah, jadi fungsi hashtag ada seperti itu ya, carian di sini ya.
Kemudian mana tadi? Kemudian ide captionnya di Kopas ini ya. Kemudian contoh story. Ini masuk kali engagement ya. Jadi pilarnya engagement. Kenapa engagement tadi adalah konsepnya adalah informatif. Biasanya isinya adalah tips and trick. Lowongan info ini info itu ya, itu engagement. Ya kan? Tidak berisi promo, tidak berisi harga. Tidak berisi produk, tapi hanya bersifat informasi. Misalkan begini, kamu jualan jilbab. Insight-nya apa sih? Engagementnya apa sih kalau jilbab? Biasanya engagementnya jilbab adalah apa ya? Wanita soleha, wanita cantik. Kemudian kasusnya siapa? Istrinya Virgun dan sebagainya dan macam-macam. Karena berkaitan, kata kuncinya berkaitan. Kemudian contoh engagement lagi nih. Ini konten tentang KTT ASEAN misalkan. Engagement sifatnya informasi aja. Ya kan? Kalau kamu jualan vitamin, engagementnya itu biasanya tips hidup sehat, tips pola makan yang sehat, pola tidur, hidup yang semua tentang kesehatan. Biasanya seperti itu. Apalagi nih. Nah, contoh engagement lagi juga sebentar ya, ini klien saya minta invoice nih. Ini contoh klien saya yang sibuk. Jadi klien saya tuh ngotot mau bayar ya, padahal saya belum kirim invoice. Oke, kemudian contoh lain misalkan adjustmentnya adalah ini, bisa juga kuis ya, juga bisa ya kan. Update produk, nah, isinya adalah biasanya isinya harga, pricing gitu ya. Contoh lain lagi apa? Greeting ya, kemarin timnas contoh pilarnya greeting. Kemudian kenaikan instalasi juga kategori greeting. Lagi update produk isinya pricing, harga ya. Lagi promo ya. Tuh, paket promo isinya apa nih? Paket internet untuk sekolah. Oke, gratis biaya. Oh, ini gratis berarti promo ya. Yes. Oke, ini udah. Dan nanti kamu kalau sudah punya halaman Facebook bisa menggunakan halaman itu. Tapi kalau nggak punya bisa pakai Instagram boleh. Jadi sosial medianya bebas. Nah, yang penting itu di Facebook itu kamu wajib membuat yang namanya kalender sosial media, ya. Kalender sosial media itu nanti ada videonya sudah saya rekam tadi. Contoh ya, di sini saya buka Facebook tentang internet fiber optik. Saya tuh punya banyak fanpage. Ya, oke, waiting. Jadi kalian jangan apa ya? Jangan naon. Jadi nggak rugi bikin fanpage Facebook itu dalam jumlah besar. Bahkan teman saya tuh sampai bikin grup Facebook. Dan saat jumlah membernya udah banyak, itu ternyata grupnya bisa dijual, ya kan? Contoh nih, saya dari satu akun Facebook saya dulu, saya tuh zaman saya kuliah S2 ya. Itu saya punya Facebook itu 53 akun ya. Dulu belum ada bahasanya belum ada filter keamanan berdasarkan nomor HP sama face detection gitu ya. Jadi banyak yang keblokir. Tuh, saya punya banyak halaman Facebook yang dulu saya pernah buat, bahasa ternak ya, namanya ternak akun gitu ya. Ada internet fiber optik, ada edukasi anak. Nah, edukasi anak ini isinya adalah tentang ilmu-ilmu parenting. Dan sebenarnya saya pakai buat jualan produk-produk anak-anak ya, kayak mainan atau enggak ada teman saya jualan mainan, saya endorse gitu ya. Kemudian jual rumah dan tanah Depok, Bogor, Bekasi, Jakarta, Tangerang. Ini juga lumayan rame nih,
ya kan? Dulu ibarat kata kalau kamu pernah lihat di jalan ya, rumah ini dijual, hubungi ini gitu ya. Saya nggak perlu bikin begitu. Orang langsung japri saya di sini. Bang, tolong bantuin jualin rumah saya. Komisi nanti 2,5% dari harga terjual, ya. Banyak penawaran di situ. Kemudian ada tentang Excel for Basic, tentang wisata, humor kampus, obat herbal, apalagi nih. Jomblo fokus belajar, iya syar'i banget ya. Jomblo fokus belajar. Ada jomblo sampai halal. Aneh nih, promo Datsun mobil. Ini dulu saya pakai tahun 2016. Gara-gara saya bikin fanpage ini, lumayan tuh. Saya dapat sekitar 30 penjualan mobil Datsun dan dapat satu mobil, dapat komisinya. Tentang helm, apalagi Honda, apalagi ya. Dan masih banyak lagi tuh. Ya, banyak. Jadi kamu bikin banyak-banyak fanpage karena suatu saat kita nggak akan tahu ya. Ada seorang mentor pernah bernasihat seperti ke saya. Jangan remehkan konten pendek kamu atau konten short video kamu ya. Atau kalau sekarang tuh ya feed ya. Atau YouTube short ya. Karena bisa jadi video yang kita upload sekarang mungkin yang nonton cuma 5 orang. Ternyata viral 2 tahun kemudian yang nonton sekian juta. Itu bisa jadi terjadi. Bisa saja terjadi, ya. Nah, ini saya baru bikin halaman ini baru 3 minggu ya. Nah, lumayan tuh kan dapat 338 like. Isinya adalah ya, seperti tadi. Nah, kalau udah masuk ke halaman Facebook, tinggal masuk ke ini. Saya masuk ke Switch ya. Switch ini tujuannya untuk masuk login sebagai admin di halaman tersebut. Nah, nanti sebagai bukti bahwa kamu pemilik dari akun tersebut adalah wajib menampilkan kalender sosial media. Nah, dengan adanya kalender sosial media ini, setidaknya kamu bisa bikin itu kontennya sehari, tapi bisa untuk 1 bulan. Ya. Nah, ini di bagian menu ini, klik ini ya, professional dashboard. Oke, saya klik professional dashboard. Oke, kita lihat. Oke, kalau kalian tipikal orang-orang yang punya percaya diri ya, tampil di depan kamera. Kalau saya nggak pede orangnya. Saya orangnya introvert ya, Orang introvert tuh nggak pede ngomong depan kamera ya. Ini kan ngajar, bukan ngomong depan kamera ya. Itu biasanya kalau orang introvert itu nggak pede ngomong depan kamera lama-lama. Tapi kalau kamu orangnya pede, bikinnya konten-konten tips and trick atau review produk. Ya. Oke, lanjut ke professional dashboard di Facebook. Nah, kalian masuk ke sini nih, namanya platform tools. Kemudian ini planner ya. Planner. Kita klik ya, planner. Kalau lupa, saya sudah ada videonya nanti. Ini saya rekam ya. Gak terasa udah 47 menit ya. Oke, loading. Saya pause dulu ya. Oke, inilah tampilan dari kalender sosial media. Ya, kita tampilkan biasa per weeks atau per bulan. Saya klik per bulan ya, buat contoh ya. Ya, nanti di PowerPoint kamu yang di UAS itu kamu menampilkan kalender sosial media kamu seperti ini di screenshot. Nah, kan pengerjaan 7 hari ya. Saya cuma minta 3 hari aja. Ya, klik deh. Saya cuma minta 3 hari aja. Ya, misalkan UASnya tanggal 5 gitu ya. Ya udah kamu bikin tanggal 5, 6, 7. Udah selesai nggak apa-apa. Ya kan? Kan waktu seminggu. Nah, kalau sibuk boleh mulai dari besok, boleh. Intinya 3 hari. Oke. Jadi dan ingat di kalender sosial media ini kamu hanya bisa posting di tanggal ke depan, tidak bisa kembali ke belakang. Misalkan nih sekarang tanggal 24 ya. Tuh, tanggal 23 saya belum punya posting tuh. Nggak ada tombolnya kan? Tuh, tidak ada tombol untuk posting. Tapi tanggal 25 sama tanggal 26, tanggal 24 ini ada pilihan tuh. Ada schedule story, create reel, iklan.
Kamu hanya fokus di 3 ini ya. Schedule post, schedule story, reel. Kalau reel kan dalam bentuk video ya, video pendek. Kalau post berarti adalah konten kayak tadi ya, yang disertai dengan hashtag. Nanti saya berikan template-nya, jadi kamu bisa langsung mengerjakan di situ. Jadi biar lebih mudah. Oke? Nah, ini contoh seperti ini. Nah, contoh lain lagi yang nanti yang hasilnya yang ini ada yang namanya insight. Nah, setelah kamu posting dalam 3 hari itu wajib ada insight-nya. Apa tuh insight? Konten kamu itu berdampaknya ke berapa orang, ya. Cara dapat insight gimana? Cara mendapat insight, aduh, mana deh? Nih, di sini ada menu. Nih, ini ada insight nih ya. Ini kan ada planner, ada insight. Insight itu semacam grafis lah ya. Laporan. Kita lihat nih. Laporan itu sangat detail sekali. Biasanya kalau di perusahaan ini, di perusahaan mereka yang terbiasa main di sosial media itu kalau kerja itu bisa ngelamar sebagai social media spesialis. Gaji lumayan gede ya. Kalau kamu kerjanya di daerah Sudirman itu bisa 8 juta ke atas. Tapi kalau wilayah pinggiran Jakarta kayak Depok, Bekasi bisa di angka 5 sampai 7 juta lah ya. Oke. Insight begini kita tahu nih. Terjadi peningkatan dari tanggal 14 ya kan, jumlah pengunjung saat tembus 100 berapa nih? 166 ya. Ini bahkan bisa ketahuan nih. Tuh, ketahuan tuh. Oh, ternyata yang buka konten saya kebanyakan laki-laki 38%. Karena kalau cewek nggak ngerti fiber optik kan. Kebanyakan cowok-cowok. Kalau produk kamu tentang fashion bisa jadi konten tertinggi adalah cewek gitu ya. Tapi kalau konten kamu isinya wanita cantik yang kamu jualan baju, bisa jadi isinya laki-laki semua itu. Kan? Jadi niatnya bukan beli, niatnya lihat gambar ceweknya. Nah, ini adalah insight. Nanti insight ini yang nanti kamu screenshot ya. Di screenshot nih. Contoh nih screenshot. Kasih tahu, oh buktinya ada, atau di bagian result juga boleh ya, bebas mana aja boleh. Oke, yang penting ada grafik laporan dari yang dikerjakan. Oke.